Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nur Cahyani. Saya dari kelas 1 BKGE. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal yang berkaitan dengan konsep tegangan efektif. Pada soal nomor 1, diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Dengan gamma dry diketahui sama dengan 16,4 kN per meter kubik, gamma saturated 1 sama dengan 18,4 kN per meter kubik, gamma saturated 2 sama dengan 19,5 kN per meter kubik, dan gamma W sama dengan 9,81 kN per meter kubik. Dengan H1 sama dengan 5 meter, H2 sama dengan 2 meter, dan H3 disesuaikan dengan nomor absen mahasiswa. Kemudian, tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, D, serta gambarkan grafiknya. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori. Nah, dengan melihat lapisan tanah seperti pada gambar di samping, maka kita dapat menentukan bahwa di titik A itu tegangan totalnya sama dengan 0, tekanan air pori sama dengan 0, maka otomatis tegangan efektifnya pun akan sama dengan 0. Kemudian di titik B yang memiliki ketinggian atau kedalaman H1 sama dengan 5 meter, maka tegangan totalnya sama dengan H1 dikali gamma dry, di mana gamma dry-nya telah diketahui, sama dengan 16,4 kN per meter kubik, maka tegangan totalnya sama dengan 82 kN per meter persegi. Kemudian untuk tekanan air pori, karena di titik B itu kondisinya kering, maka tidak mengandung air, maka tekanan air porinya sama dengan 0. Kemudian untuk tegangan efektif, yaitu tegangan total dikurang tekanan air pori, sama dengan 82 kN per meter persegi. Kemudian, di titik C, tegangan totalnya itu sama dengan H1, 5 meter dikali gamma dry, ditambah H2, 2 meter dikali gamma saturated 1. Maka, tegangan totalnya sama dengan 118,8 kN per meter persegi. Kemudian untuk tekanan air pori sama dengan H2 dikali gamma W, di mana H2-nya 2 meter dikali gamma W 9,81 kN per meter kubik. Maka tekanan air porinya sama dengan 19,62 kN per meter persegi. Untuk tekanan efektifnya, kita dapat mengurangi tegangan total dikurang tekanan air pori, maka didapatkan 99,18 kN per meter persegi. Kemudian di titik D, di titik terakhir, tegangan totalnya dapat kita cari dengan H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated 1 ditambah H3 dikali gamma saturated 2. Maka tegangan totalnya sama dengan 723,3 kN per meter persegi. Kemudian untuk tekanan air pori, kita dapat mencari dengan H2 dikali gamma water ditambah H3 dikali gamma water. Maka tekanan air porinya sama dengan 323,73 kN per meter persegi. Untuk tegangan efektifnya, kita tinggal mengurangi tegangan total dikurangi tekanan air pori sama dengan 399,57 kN per meter persegi. Setelah kita menemukan nilai dari tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif, maka kita dapat membuat grafik seperti berikut. Nah, grafik yang pertama merupakan grafik tegangan total terhadap kedalamannya. Kemudian grafik yang kedua merupakan grafik tekanan air pori terhadap kedalamannya. Dan grafik yang ketiga merupakan grafik tegangan efektif terhadap kedalamannya. Kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui suatu lapisan tanah sebagai berikut, yang memiliki 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Di titik B, nilai E-nya sama dengan 0,60, GE sama dengan 2,67. Kemudian di titik C, E-nya itu sama dengan 0,85 dan GE sama dengan 2,77.
Kemudian gamma water diketahui 9,81 kN per meter kubik, dengan H1 sama dengan 8 meter, dan H2 sama dengan 31 meter karena disesuaikan dengan nomor absen mahasiswa. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, serta gambarkan grafiknya. Nah, karena di soal ini belum diketahui nilai dari gamma dry dan gamma saturated-nya, maka kita harus mencari dengan menggunakan rumus gamma dry pasir sama dengan WS per Pi atau sama dengan GS dikali gamma water per 1 ditambah E. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui, maka didapatkan gamma dry pasir sama dengan 16,37 kN per meter kubik. Kemudian gamma saturated lempungnya juga dapat kita cari dengan menggunakan rumus E ditambah GS dikali gamma water per 1 ditambah E. Kemudian kita masukkan nilainya dan didapatlah gamma saturated lempung sama dengan 19,196 kN per meter kubik. Kemudian, karena kita telah mengetahui nilai dari gamma dry dan gamma saturated-nya, maka kita dapat menentukan tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif di masing-masing titik. Di titik A, tegangan totalnya itu sama dengan 0, tekanan air porinya sama dengan 0, dan tegangan efektifnya pun akan sama dengan 0. Kemudian untuk titik B, tegangan totalnya itu sama dengan H1, yaitu 8 meter dikali gamma dry pasir. Maka didapatkan tegangan totalnya sama dengan 130,96 kN per meter persegi. Untuk tekanan air pori di titik B itu karena keadaannya kering, maka tidak memiliki air dan tekanan air porinya sama dengan 0. Kemudian untuk tegangan efektifnya sama dengan 130,96 kN per meter persegi. Nah, untuk di titik C, tegangan totalnya sama dengan H1 dikali gamma dry pasir ditambah H2 dikali gamma saturated lempung. Maka didapatkan tegangan totalnya sama dengan 726,036 kN per meter persegi. Untuk tekanan air pori sama dengan H2 dikali gamma W, maka didapatkan tekanan air porinya sama dengan 304,11 kN per meter persegi. Untuk tegangan efektifnya sama dengan 421,926 kN per meter persegi. Setelah kita mendapatkan nilai dari tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif, maka kita dapat membuat grafik sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan grafik tegangan total terhadap kedalamannya, grafik yang kedua itu tekanan air pori terhadap kedalamannya, dan grafik yang ketiga adalah tegangan efektif terhadap kedalamannya. Kita masuk ke soal nomor 3. Apabila muka air tanah atau MAT dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Nah, gambar yang di atas itu menunjukkan kondisi sebelum terjadi kenaikan muka air tanah. Untuk gambar yang di bawah adalah kondisi setelah muka air tanah itu naik hingga 4 meter. Yang membedakan antara soal nomor 3 dengan soal nomor 2 itu adalah di H2-nya. Untuk di soal nomor 2 itu H2-nya sama dengan 31 meter. Nah, untuk di soal nomor 3 karena naik 4 meter, maka H2-nya itu ditambahkan 4 meter. Jadi 31 ditambah 4 meter sama dengan 35 meter. Kemudian, karena di soalnya itu hanya ditanyakan besar perubahan tegangan efektif yang terjadi pada dasar lapisan lempung, maka kita hanya meninjau di titik C saja, yaitu di daerah lapisan lempung. Tegangan total di titik C sama dengan H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated. Maka didapatkan tegangan totalnya sama dengan 802,82 kN per meter persegi. Kemudian untuk tekanan air pori di titik C sama dengan H2 dikali gamma water, didapatkan tekanan air porinya sama dengan 343,35 kN per meter persegi. Untuk tegangan efektif di titik C sama dengan tekanan
tegangan total di titik C dikurangi tekanan air pori di titik C, maka didapatkan tegangan efektifnya sama dengan 459,47 kN per meter persegi. Nah, karena di soal itu yang ditanyakan adalah besar perubahan tegangan efektif, maka kita harus mencari selisih antara tegangan efektif di titik C setelah mengalami kenaikan sebesar 4 meter dan tegangan efektif di titik C sebelum mengalami kenaikan, yaitu yang kita dapatkan nilainya di soal nomor 2. Maka selisihnya atau perubahan tegangan efektif pada dasar lapisan lempung sama dengan 37,544 kN per meter persegi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.